secara pribadi sangat kecewa. Karena apa? Suara kita belum tersampaikan semua oleh MPR DPR, belum didengar oleh orang-orang yang ada di dalam. Tuh, mereka waktu pemilu begitu mengemis suara kepada kita, tapi ketika mereka jadi apa yang dilakukan kepada rakyat, semuanya serba mahal. Mereka yang menginginkan kepentingan sendiri. Halo Sobat Om Thomas, hari ini kita kembali melihat bagaimana para buruh menyuarakan aspirasi mereka di depan gedung DPR RI. Suasana begitu penuh dengan teriakan, keluh kesah, dan rasa kecewa yang mendalam terhadap kondisi yang mereka hadapi. Di depan pagar tinggi gedung DPR yang dijaga dengan penghalang beton kokoh, ratusan buruh berkumpul. Sebagian dari mereka membuat lingkaran kecil, berdiskusi dan meluapkan isi hati. Dari keluh kesah yang terdengar, hampir semuanya sama. Rasa kecewa yang berat kepada pemerintah, terutama karena banyaknya kasus PHK yang menimpa para pekerja. Mereka juga menuntut kenaikan upah minimum. Buruh merasa upah yang ada sekarang tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Beberapa di antara mereka menyebutkan bahwa anggota DPR bisa mendapatkan gaji hingga setara 3 juta rupiah per hari, sementara buruh harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan upah yang pas-pasan. Suara mereka bergema, bukan sekedar tuntutan, tapi juga curahan hati yang mencerminkan betapa beratnya kondisi ekonomi yang sedang dijalani. Mereka berharap pemerintah dan DPR benar-benar mendengarkan, bukan hanya lewat janji, tetapi juga lewat tindakan nyata yang berpihak kepada rakyat pekerja. Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup pelajar! Hidup miskin kota! Hidup perempuan! Rakyat Indonesia! Buat kita semua! Kali ini ada dari pimpinan kolektif kita dari Sentral Gerakan Buruh Nasional, yaitu adalah Bung Yahya. Silakan Bung Yahya, boleh aplaus buat kita semua. Ya teman-teman, hidup buruh! Hidup! Persatuan! Tani mahasiswa pelajar! Belum menggelegar kawan-kawan. Persatuan! Tani mahasiswa pelajar! Yang belum bersuara, tanda tunduk sama DPR RI. Persatuan! Tani mahasiswa pelajar! Persatuan! Tani mahasiswa pelajar! Aplaus buat kita semuanya kawan-kawan. Sambung menyambung, kawan-kawan tadi sudah menyampaikan kita berkepentingan hari ini agar bagaimanapun kita akan mengambil ruang-ruang kampanye, ruang-ruang politik yang hari ini sudah ada. Kita akan memanfaatkan bagaimana edukasi dan kepentingan kita. Kita berkepentingan hari ini menuntut dan menyampaikan bahwa DPR tidak boleh kemudian terus-menerus menghisap rakyat. Betul tidak kawan-kawan? Di tengah harga kontrakan kawan-kawan hanya 8 juta. Mereka dalam setahun hanya bisa kemudian dapat 500 juta. Pantas nggak kawan-kawan? Tidak. Oleh karenanya kita salah satu aspeknya juga bagaimana mementingkan bagaimana pajak yang diterima oleh kaum buruh tidak mendapatkan potongan pajak yang tadi dimana disampaikan yang nanti untuk mengawal sidang-sidang kawan-kawan di DPR. Siap tidak kawan-kawan? Nah oleh karenanya kita berkepentingan hari ini untuk memberikan satu penting DPR RI. Mereka harus menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, bukan menjadi Dewan Perwakilan Oligarki. Betul tidak kawan-kawan? Dan hari ini juga kita sama-sama mengetahui akan ada masa aksi juga yang berkepentingan untuk memperingatkan DPR. Kita menyampaikan, mengapresiasi dan memberikan selamat kepada kawan-kawan yang nantinya akan berjuang. Kita hari ini sudah melakukan perjuangan dan tentunya kita memastikan bahwa perjuangan kita tidak terhenti sampai dengan hari ini. Betul tidak kawan-kawan? Kita akan mengawal bagaimana upah di kota dan provinsi ini berjalan kawan-kawan. Berapa tuntutan kenaikan upah kita kawan-kawan? 8 sampai dengan 10,5%. Itu
itu adalah tuntutan kenaikan upah bagi kita. Betul nggak kawan-kawan? Persatuan. Persatuan. Dan sebagai penutup, kita telah berada di rel yang benar, kawan-kawan. Kita telah berada di rel yang benar. Kita memanfaatkan perjuangan jalanan, perjuangan ekstra parlementariat, dan kita hari ini juga akan mempersiapkan bagaimana penstrukturan, bagaimana kita kemudian berhadapan-hadapan di dalam ruang-ruang formal, ruang-ruang yang akan kemudian memimpin kota dan kabupaten. Siap tidak kawan-kawan memimpin menjadi wali kota di kota dan kabupaten, kawan-kawan? Kita berkepentingan agar di 2009 540 perwakilan DPR RI itu bersumber dari komite politik, itu bersumber dari partai buruh, sehingga kita berkemungkinan berpeluang besar agar mereka menjadi dewannya rakyat, bukan dewannya oligarki. Betul tidak kawan-kawan? Oleh karenanya hari ini berbanggalah, bersungguh-sungguhlah, berhikmatlah kita dalam garis perjuangan. Tidak ada perjuangan yang mudah, kawan-kawan. Kita sedang berinvestasi hari ini bagaimana kita dan generasi selanjutnya tidak mengalami politik upah murah, tidak menerima kontrak outsourcing, pekerja rumah tangga mendapatkan undang-undang dan perlindungan hak teman-teman pekerja migran, sehingga kita berada menjadi tuan bagi rakyat negerinya sendiri, kawan-kawan. Mungkin itu kawan-kawan, dan kita hari ini hadir karena dilindungi oleh undang-undang, kawan-kawan. Hari ini aksi kita diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Betul tidak kawan-kawan? Hari ini kita aksi di depan DPR RI itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan Buruh tani mahasiswa pelajar. Kalau saya sebut DPR RI adalah perwakilan rakyat. DPR RI Perwakilan rakyat. DPR RI Perwakilan rakyat. bukan perwakilan oligarki. Bukan perwakilan oligarki. Aplaus buat kawan-kawan semuanya. Oke, kawan, kita sebagai ini adalah suatu ketika kami berbebas kita ya untuk bersuara, siapapun boleh menyampaikan ekspresi politiknya, siapapun boleh menyampaikan keluh kesahnya dari apa yang dihadapinya. Oke, kita panggil dari kawan-kawan FSBPI, Bang Imin, boleh terus buat kita semua kawan-kawan. Semuanya, rakyat Indonesia kita berkumpul. Kita akan menunggu lagi mahasiswa. Semuanya, buruh sudah. Hidup mahasiswa, hidup petani. Pelajar, mahasiswa. Kalian semuanya Yang tadi saya sampaikan juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perempuan ini diakomodir beberapa. Kita sebagai buruh perempuan juga harus memperjuangkan hak-hak maternitas kita. Jangan cuma hanya ditulis di lembar kertas, tetapi juga harus diaplikasikan sesuai dengan apa yang dimandatkan. DPR, MPR, sekarang membina begitu besar. Yang lain itu bagaimana? Buruh gaji kecil, teman-teman. Buruh itu gaji kecil, PHK masih berseliweran, outsourcing masih berseliweran. Sedangkan buruh masih juga dipotong upahnya. Bagaimana kehidupannya? Kehidupannya tidak ada yang menjamin. Bagaimana kita bicara kesejahteraan? Bagaimana kita bicara negara yang sejahtera? Kalau dari bawahnya saja tidak dipulihkan. Sejahtera bukan hanya di atas saja, kawan-kawan, tapi sejahtera juga dari bawah. Dari bawah, dari tengah, dan dari atas. Itu yang bisa baru dikatakan negara sejahtera. Dan kawan-kawan ketahui masih banyak lagi perempuan-perempuan yang ibu-ibu yang mereka tidak mendapatkan kesejahteraan, tidak mendapatkan efeknya seperti ibu hamil, ibu menyusui. Mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan ketika mereka cuti
mereka tidak bisa membawa enaknya ke Jakarta karena apa? Karena begitu tingginya untuk menitipkan anak, begitu tingginya untuk membayar anak, untuk membayar upah. Tahu keluhan perempuan, jangan takut untuk berjuang. Kita itu berjuang dengan bangsa kita. Jadi tinggal daerah-daerah yang tidak ada perempuan. Berapa lagi kita akan berjuang? Kita akan berjuang sama siapa? Kita tidak ada yang percaya kecuali sama diri kita sendiri yang akan berjuang. Kita bersatu dan tak melihat agama, juga tetap melihat gendernya, perempuan atau laki-laki. Juga tetap melihat ingin memperjuangkan Indonesia hebat dan Indonesia maju. Hidup ekonomi rakyat. Hidup Indonesia. Untuk Bapak. Makanya semua harus jangan marah-marah dengan politik. Hidup! Hidup! Boleh duduk. Kalau capek, boleh. Ayo kita berjuang supaya Presiden Republik Indonesia hari ini kuat dan paham bagaimana solusi kemajuan Indonesia. Ya, mungkin bebas kita jalanin. Ini bagian dari ekspresi. Siap ya? Siap ya? Hari ini sampai ada 300 Kita panggil dari kampungnya. Semangat. Rakyat Indonesia. partai hancurkan. Hidup ekonomi rakyat. Yang hanya beberapa jam dari sekarang. Saya secara pribadi sangat kecewa. Karena apa? Suara kita belum tersampaikan semua oleh MPR DPR. Belum didengar oleh orang-orang yang ada di dalam. Betul. Mereka waktu pemilu begitu mengemis suara kepada kita. Tapi ketika mereka jadi, apa yang dilakukan kepada rakyat? Semuanya serba mahal. Mereka yang menginginkan kepentingan sendiri. Kita melihat penderitaan rakyat, orang-orang kita. Jadi penuh banget ya segini. Tapi kita buruh rakyat Indonesia punya harga diri yang tidak mau disaksikan oleh orang-orang yang ada hadir. Buat apa mereka kaya raya tapi rakyatnya miskin? Mereka seharusnya wakil rakyat yang seharusnya kemiskinan ini mereka yang mewakili, bukan mereka yang mengeruk negara. Jelas-jelas mendahulukan orang-orang yang memerdekakan republik ini lebih memikirkan kepentingan untuk rakyatnya, bukan kepentingan oligarki. Namun fakta yang terjadi apa? Kita tidak tahu siapa kemarin rakyat datang, orang yang tidak berpikir pendidikan. Kami di sini hanya ingin mengatakan oleh orang-orang yang ada di dalam yang katanya dibangun oleh mereka, akan tetapi dalam rumah rakyat yang kawan-kawan apakah ini yang namanya perwakilan rakyat? Apakah ini rakyat? Ketika rakyatnya datang tidak pernah tidak pernah bagaimana mereka bisa mendengar dari ibu puan bahwasanya ketika mereka
rumah ditutup rapat, makanya juga ditutup rapat. Mudah-mudahan mereka tidak buta beneran. Tapi kalau hal ini terjadi banyak sekali, kita rakyat Indonesia dapat bisa saja sampai hal ini terjadi. Tentunya kita mau ada sebuah perbedaan moral. Tentunya kita juga mau perubahan terhadap rakyat. Buat apa kekayaan alam kita? Kalau bukan mereka benar negara rakyat, tapi rakyat ada bapak ibu yang kita mobilisasi. Kita buruh yang sekarang pajak terus setiap bulan kita bayar. Tapi apakah orang-orang pengusaha wajib pajak setiap bulan dibayarkan setiap 2 tahun? Mereka kita buruh pernah tidak diberikan pengampunan pajak. Itu kita yang bekerja keras pajaknya. Kita yang tidak siap, mau tidak mau, kita harus siap dan harus mau untuk kehormatan negara kita, untuk rakyat Indonesia. Jangan sampai kita mengecewakan pada para pejuang-pejuang kita yang sudah mengucurkan darah untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan tidak mungkin kemerdekaan rakyat. Kalau bisa orang-orang yang merasakan penderitaan kita. Kalau memang sudah tidak bisa mengelola negara ini, kalau memang sudah tidak bisa menjalankan aturan atau membuat aturan yang mau melanjutkan perjuangan ini. Mewakili kita, tapi ini benar-benar murni dan ingin pemimpin kita yang hari ini membuat aturan atau undang-undang yang banyak. Saya rasa tidak pernah. Jika rakyat Yahudi bahwa aturan yang mensejahterakan kita sebagai kaum buruh ini bukan rakyat Indonesia. Itulah gambaran suara buruh yang hari ini kembali menggema di depan gedung DPR RI. Keluh kesah mereka adalah cermin dari kondisi masyarakat kita saat ini. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan. Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya bersama Om Thomas.